Jangan pernah mikir buat nambah penghasilan sebelum kamu tahu cara bikin uang bekerja keras buat kamu. Kebanyakan orang cuma fokus kerja keras tiap hari, tapi lupa kalau ada strategi cerdas yang bisa melipat gandakan penghasilan tanpa harus tambah jam kerja. Di video ini, aku bakal kasih tahu 11 cara unik yang bakal bikin kamu lihat potensi baru dari hal-hal simple di sekitar kamu. Stay tuned ya. 1. Investasi dalam pengetahuan buku, kelas, atau kursus online. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa orang-orang sukses itu selalu haus ilmu? Nah, salah satu cara unik buat melipat gandakan penghasilan adalah dengan berinvestasi pada pengetahuan. Coba deh bayangin, kalau kamu beli buku tentang affiliate marketing, copywriting, atau digital marketing, apa yang bakal kamu dapatkan? Bukan cuma wawasan baru, tapi juga peluang besar buat menghasilkan cuan secara online. Misalnya, kamu bisa belajar cara mempromosikan produk orang lain dan dapat komisi setiap kali ada pembelian lewat link referral kamu. Atau, kalau kamu suka desain, kamu bisa ikut kursus online di platform seperti Udemy atau Coursera buat belajar bikin logo atau banner yang kece abis. Setelah kamu punya skill baru, gimana cara menghasilkan uang dari situ? Gampang banget. Kalau kamu udah jago affiliate marketing, kamu bisa jualan produk orang lain tanpa perlu stok barang. Kalau kamu lebih suka desain grafis, tawarin jasa pembuatan logo ke bisnis kecil di sekitarmu. Bahkan, kalau kamu belajar coding, kamu bisa kerja freelance di platform kayak Upwork atau Fiverr. Bayangin aja, modal beberapa ratus ribu rupiah buat beli kursus atau buku bisa bikin kamu dapetin jutaan rupiah di masa depan. Udah gitu, ilmunya enggak bakal hilang-hilang lagi kan? Jadi, mulai sekarang, yuk jangan ragu buat keluarin uang buat belajar hal baru. Siapa tahu, skill yang kamu pelajari hari ini bakal jadi pintu gerbang menuju kesuksesan finansial kamu besok. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan investasi pada diri sendiri adalah langkah pertama yang paling penting. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, mulai cari ilmu baru sekarang juga. 2. Berinvestasi pada hewan unik seperti ikan hias untuk dijual kembali. Kalau kamu suka sama hewan peliharaan, mungkin ini saatnya kamu coba sesuatu yang baru. Investasi ikan hias. Yap, ikan hias bukan cuma sekadar hewan lucu buat dipajang di akuarium, tapi juga komoditas yang bisa bikin kamu untung besar loh. Contohnya, ikan cupang dengan pola warna langka atau ikan koi premium sering banget diburu sama pecinta ikan hias dan kolektor. Kamu bisa mulai dengan beli ikan hias berkualitas tinggi dari peternak lokal atau marketplace online dengan harga murah, terus rawat dia sampai ukurannya ideal atau kondisinya lebih menarik buat pembeli. Keuntungan dari strategi ini cukup gila-gilaan loh. Misalnya, ikan cupang yang awalnya kamu beli dengan harga Rp50.000 bisa dijual lagi dengan harga Rp200.000 kalau kondisinya udah bagus banget. Apalagi kalau kamu jual ikan koi premium, harganya bisa tembus jutaan rupiah per ekor. Selain itu, kamu juga bisa jual ikan hias ini lewat media sosial atau marketplace. Jadi nggak perlu repot-repot nyari pembeli secara langsung. Asik kan? Yang bikin seru lagi, merawat ikan hias tuh nggak cuma bikin kamu untung, tapi juga bisa jadi hobi yang menyenangkan. Kamu bisa belajar banyak hal baru tentang dunia aquascape atau teknik breeding ikan. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikir-pikir. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Yuk, mulai cari ikan hias unik dan siap-siap panen cuan. 3. Berburu barang unik dengan potensi nilai tinggi. Barang-barang unik itu kadang-kadang kayak pohon duit yang bisa tumbuh sendiri kalau kamu sabar merawatnya. Maksudnya gimana? Nah, barang-barang kayak jam tangan vintage, batu akik langka, uang kertas jadul, atau barang antik lainnya sering banget diminati sama kolektor. Kamu bisa mulai mencari barang-barang ini di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau OLX. Fokus aja
ke penjual yang nawarin barang bekas dengan harga murah. Terus pelajari tren pasar biar kamu bisa nemuin barang yang benar-benar punya potensi naik harga. Misalnya, jam tangan vintage dari merek ternama kayak Seiko atau Omega sering banget dicari sama kolektor dan bisa dijual lagi dengan harga jutaan rupiah. Begitu juga sama batu akik langka kayak batu bacan atau giok yang sering jadi incaran pecinta batu mulia. Kamu juga bisa coba cari barang antik lainnya, kayak lampu minyak tua, koper klasik, atau peralatan rumah tangga vintage. Barang-barang ini nggak cuma unik, tapi juga punya nilai historis yang bikin harganya melonjak drastis. Yang paling asyik dari strategi ini adalah kamu bisa dapetin barang-barang ini dengan harga murah banget kalau kamu jeli dan sabar. Terus, kamu juga bisa menjual barang-barang ini ke kolektor dengan margin keuntungan yang gede banget. Proses berburu barang unik ini juga bisa jadi hobi yang seru dan menguntungkan. Jadi, mulai sekarang, coba deh luangkan waktu buat eksplorasi dunia barang unik. 4. Menciptakan produk digital sendiri. Pernah nggak sih kamu kepikiran buat bikin produk digital sendiri? Nah, ini salah satu cara unik yang bisa bikin kamu untung besar tanpa perlu ribet stok barang atau repot ngirim paket. Produk digital kayak Bokpa, template desain, atau musik tuh punya biaya produksi rendah banget, tapi margin keuntungannya bisa gede loh. Misalnya, kamu bisa nulis e-book tentang topik yang kamu kuasai, kayak tips karir, resep masakan, atau panduan teknologi. Atau kalau kamu suka desain, bikin aja template PowerPoint atau Canva yang unik dan jual di platform kayak Etsy atau Creative Market. Modalnya cuma waktu dan kreativitas, tapi hasilnya bisa bikin kamu tersenyum lebar. Yang paling asyik dari produk digital adalah kamu bisa jual berkali-kali tanpa perlu bikin ulang. Misalnya, kalau kamu bikin template desain yang unik, kamu bisa jual ke ratusan orang tanpa harus mikirin produksi lagi. Bahkan, kalau kamu bikin musik instrumental atau ilustrasi digital, kamu bisa lisensikan ke perusahaan atau individu yang butuh. Dengan cara ini, kamu bisa dapetin penghasilan pasif yang terus bertambah seiring waktu. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikir-pikir, apa skill kamu yang bisa diubah jadi produk digital? Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 5. Membeli alat olahraga untuk meningkatkan kesehatan. Kesehatan tuh aset terbesar yang kamu punya, dan investasi di bidang ini tuh enggak bakal pernah rugi. Salah satu cara unik buat melipat gandakan penghasilan adalah dengan beli alat olahraga buat bantu kamu tetap fit dan energik. Kamu bisa mulai dengan beli alat olahraga sederhana kayak dumbbell, matras yoga, skipping rope, atau resistance band. Kalau anggaranmu lebih besar, kamu bisa beli treadmill atau sepeda statis bekas. Alat-alat ini tuh enggak cuma bikin kamu sehat, tapi juga bikin kamu lebih produktif dan siap ngadepin tantangan sehari-hari. Selain bikin kamu lebih sehat, alat olahraga juga bisa bantu kamu hemat biaya medis di masa depan. Misalnya, kalau kamu rajin olahraga, risiko penyakit kayak diabetes atau hipertensi bisa berkurang drastis. Bahkan, kalau kamu beli alat olahraga bekas berkualitas baik, kamu bisa jual lagi dengan harga lebih tinggi kalau udah nggak dipakai. 6. Membeli domain atau nama akun media sosial. Pernah dengar cerita orang yang beli nama domain murah, terus jual lagi dengan harga selangit? Nah, ini salah satu cara unik yang bisa kamu coba buat melipat gandakan penghasilan. Nama domain atau akun media sosial dengan nama unik tuh sering banget dicari sama perusahaan atau individu buat branding mereka. Misalnya, nama startup potensial, brand baru, atau kata kunci populer. Kamu bisa daftarin nama-nama ini di platform kayak GoDaddy atau Namecheap dengan harga murah banget. Terus, kalau ada permintaan, kamu bisa jual lagi dengan harga jutaan rupiah. Keuntungan dari strategi ini adalah modalnya kecil banget, tapi potensi untungnya besar. Misalnya, nama domain yang relevan sama industri teknologi atau e-commerce
sering banget diburu sama startup atau perusahaan mapan. Begitu juga sama akun media sosial yang punya follower organik yang sering jadi incaran influencer atau brand buat kampanye pemasaran. 7. Membeli barang lokal berkualitas untuk dijual ke pasar internasional. Barang lokal kayak kerajinan tangan, tekstil tradisional, atau produk handmade tuh sering banget diminati di pasar internasional. Nah, ini kesempatan buat kamu buat bantu melestarikan budaya lokal sekaligus dapetin cuan besar. Kamu bisa beli barang-barang ini dari pengrajin lokal, terus jual lagi di platform kayak Etsy, eBay, atau Amazon. Harga jual di pasar internasional tuh biasanya jauh lebih tinggi dibanding harga lokal. Jadi, margin keuntungannya bisa gede banget. Selain itu, kamu juga bisa bangun merek sendiri dengan jual produk lokal ini secara online. Misalnya, kamu bisa bikin toko online yang jual batik tradisional, anyaman bambu, atau perhiasan etnik. Promosiin produk kamu lewat media sosial atau platform e-commerce internasional biar bisa menjangkau pelanggan global. Dengan cara ini, kamu enggak cuma dapetin uang, tapi juga bantu melestarikan budaya lokal. Jadi, mulai sekarang, coba deh eksplor produk lokal di daerahmu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 8. Membeli tanaman langka atau bibit unggul. Tanaman hias tuh lagi hits banget belakangan ini, dan ternyata bisa jadi ladang cuan yang menjanjikan loh. Misalnya, tanaman kayak Monstera variegata, Philodendron, atau sukulen unik sering banget diburu sama pecinta tanaman hias. Kamu bisa mulai dengan beli tanaman langka ini ketika harganya masih murah, rawat sampai tumbuh besar atau berkembang biak, terus jual lagi dengan harga lebih tinggi. Bahkan, kamu bisa jual bibit tanaman ke penggemar tanaman hias yang pengen nanam sendiri. Keuntungan dari strategi ini cukup gila-gilaan loh. Misalnya, Monstera variegata bisa dijual dengan harga puluhan juta rupiah karena keunikannya. Selain itu, kamu juga bisa jual tanaman ini lewat media sosial atau marketplace, jadi nggak perlu repot-repot nyari pembeli secara langsung. Yang paling seru, merawat tanaman tuh nggak cuma bikin kamu untung, tapi juga bisa jadi hobi yang menyenangkan. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikir-pikir, tanaman apa yang bisa kamu rawat dan jual lagi. 9. Membeli alat musik vintage. Alat musik vintage kayak gitar elektrik jadul, piano klasik, atau synthesizer analog sering banget jadi incaran kolektor. Nah, ini kesempatan buat kamu buat dapetin cuan besar dari hobi atau minat kamu pada musik. Kamu bisa mulai dengan beli alat musik tua di pasar loak atau toko barang bekas dengan harga murah, bersihin dan restorasi biar kelihatan lebih baik, terus jual lagi dengan harga lebih tinggi. Kamu juga bisa jual alat musik ini ke kolektor atau musisi profesional yang pengen punya barang langka. Keuntungan dari strategi ini adalah alat musik vintage bisa dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga belinya. Misalnya, gitar elektrik dari era 1980-an atau synthesizer analog dari era 1980-an sering banget diburu sama kolektor. Selain itu, kamu juga bisa manfaatin platform online buat promosiin alat musik kamu ke calon pembeli dari berbagai daerah. Dengan cara ini, kamu bisa dapetin uang dari minat kamu pada musik sekaligus bantu melestarikan alat musik klasik. 10. Memanfaatkan program crowdfunding untuk proyek kreatif. Kalau kamu punya ide kreatif, crowdfunding bisa jadi cara yang seru buat dapetin modal tanpa risiko pribadi. Misalnya, kamu bisa bikin proyek kreatif kayak film pendek, album musik, atau produk inovatif, terus ajukan di platform kayak Kitabisa atau Kickstarter. Kamu bisa tawarin reward unik buat pendukung kamu, kayak merchandise eksklusif atau pengalaman spesial. Ini cara yang asik buat bikin ide kamu jadi kenyataan, sekaligus dapetin dukungan finansial. Keuntungan dari strategi ini adalah kamu bisa dapetin dana tanpa harus keluar modal sendiri. Selain itu, kamu juga bisa bangun reputasi dan jaringan lewat proyek kreatif kamu. Misalnya, kalau kamu berhasil danai proyek film pendek,
kamu bisa dapetin perhatian dari produser atau investor buat proyek berikutnya. Dengan cara ini, kamu bisa dapetin uang dari ide-ide inovatif kamu sekaligus buka peluang baru. 11. Mengikuti tren miniatur atau koleksi NFT fisik. Kalau kamu suka dunia koleksi, ini saatnya kamu eksplor sesuatu yang baru dan unik. Miniatur atau koleksi fisik kayak action figure, model kit, atau kartu trading. Barang-barang ini sering banget jadi incaran kolektor dan harganya bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Misalnya, kartu Pokemon edisi terbatas atau Funko Pop langka bisa dijual dengan harga jutaan rupiah kalau kondisinya masih bagus. Kamu bisa mulai dengan beli barang-barang ini ketika harganya masih murah, simpan baik-baik, dan jual lagi pas harganya naik. Gampang banget kan? Selain koleksi fisik, kamu juga bisa nyelam ke dunia NFT, non-fungible token, yang lagi booming banget belakangan ini. NFT itu semacam sertifikat kepemilikan digital buat karya seni kayak ilustrasi, animasi, atau musik. Kamu bisa bikin karya seni digital sendiri, daftarin ke blockchain, dan jual di platform kayak OpenSea atau Rarible. Kalau karyamu populer, harganya bisa tembus ratusan juta rupiah loh. Jadi, mulai sekarang, coba deh pikir-pikir, kamu lebih suka koleksi fisik atau digital? Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi pintu gerbang menuju cuan besar. Nah, itu dia 11 cara unik melipat gandakan penghasilan yang bisa kamu coba. Dari beli ikan hias sampai bikin produk digital, semuanya dirancang buat bantu kamu dapetin cuan besar tanpa perlu ribet. Jadi, mulai sekarang, coba deh pilih salah satu ide yang paling cocok sama kamu dan langsung aja praktikan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecilmu hari ini bisa jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, biar kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.